Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Para siswa MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam materi fikih di semester genap kali ini. Dan di awal materi semester genap kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, bahwa sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya, termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah Ta'ala. Dan pada bab ini kita akan mencoba mengupas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam, mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban suami istri. Para siswa, nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan atau zawaj. Oleh karena itu, nikah artinya adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij, atau terjemahannya angkah tuka wa zawwajtuka, atau saya nikahkan dan saya kawinkan. Dan dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Adapun dalil sebagai dasar pelaksanaan pernikahan ini diperintahkan syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat dengan berdasarkan pada firman Allah surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Di samping ayat Al-Quran juga dalam hadis Nabi bersabda, diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usolli
wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau berkata, akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini dan dari ayat surat An-Nisa ayat 3 tadi, jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Untuk hukum mubah adalah merupakan hukum asal pernikahan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau yang mengharamkannya. Adapun hukum nikah menjadi sunnah ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan atau muqaddimahnya, yaitu hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktek perzinaan. Hukum yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan juga kedewasaan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, zina, jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak diwujudkan. Hukum yang keempat adalah makruh, dan hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan, sehingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kala dirinya telah memilih bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah. Dan hukum yang terakhir adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Para siswa, dalam praktek pernikahan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai persiapan pelaksanaan pernikahan. Yang pertama adalah meminang atau khitbah. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah ini, Allah berfirman, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Al-Baqarah ayat 235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik, atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Cara mengajukan pinangan ada beberapa cara yang diatur dalam ilmu fikih.
pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, ini dinyatakan dengan cara terus terang. Tetapi pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah tolak bain, yaitu tolak yang 3 kali, atau ditinggal mati suami dan masih dalam masa iddah, maka tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran, sama seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 di atas. Kemudian untuk perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang, karena seorang perempuan hanya boleh punya suami 1. Maka jika sudah mempunyai suami tidak boleh dipinang, apalagi dinikahi. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang tidak dalam masa iddah, ini boleh dipinang. Kemudian perempuan yang belum dipinang orang lain. 3 kelompok wanita di atas boleh dipinang baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Para siswa, melihat perempuan yang akan dinikahi hukumnya disunnahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan dari pelaksanaan pernikahan. Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya hingga pada akhirnya terwujud keluarga yang bahagia. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang, yaitu 1, jumhur ulama, sebagian besar ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah membolehkan melihat 2 telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Para siswa, demikian dulu yang kita bahas dalam materi pernikahan dalam Islam. Untuk materi berikutnya, wanita-wanita yang haram dinikah atau mahram, kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.